Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU/USD. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan di sini sebelumnya saya akan mengulas kembali ya, yaitu jadwal kalender ekonomi yang akan rilis nanti malam pukul 19.30. Ada beberapa news high impact yang akan saya bahas. Di sini saya menggunakan forexfactory.com untuk membahas jadwal kalender ekonomi yang akan rilis nanti malam. Check it out. Daftar jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini ya pukul 19.30. Di sini ada high impact, ada 3 yang akan rilis. Yang pertama ada average hourly earning. Kalau kita lihat dari datanya kan dari previous ke forecast, di sini ada kenaikan sebesar 0,3%. Jadi penghasilan rata-rata per jam ada kenaikan, maka jika mana aktualnya sesuai dengan forecast di atas 0,3% atau sama seperti dengan forecast 0,3%, menurut saya di situ memiliki gambaran indeks dolar akan terjadi penguatan. Tapi jika mana angka aktualnya di bawah forecast atau di bawah previous ya, maka di situ menunjukkan penurunan untuk indeks dolar itu sendiri. Jadi data average hourly earning saat ini diprediksikan di angka 0,3%. Tentunya dampaknya bisa terjadi positif terhadap indeks dolar atau indeks dolar akan terjadi penguatan. Berikutnya disusul data non-farm employment change. Kalau kita perhatikan previousnya adalah 187.000 ya, forecastnya di angka 171.000. Jadi ada angka penurunan daripada data sebelumnya. Jadi jika mana aktualnya sesuai dengan forecast, maka di sini diprediksikan untuk data non-farm employment change atau NFP terjadi penurunan terhadap indeks dolar, dan ini berlawanan dengan data average hourly earning ya. Di sini NFP sendiri menunjukkan prediksinya akan ada penurunan angka sebesar 171.000. Maka jika mana aktualnya sesuai dengan forecast ya tentunya indeks dolar akan terjadi pelemahan kembali. Itu gambarannya. Tapi kalau angkanya masih di atas 187.000 ya untuk aktualnya, di situ pasti akan memperkuat indeks dolar atau indeks dolar akan bergerak positif. Dan data berikutnya ada unemployment rate. Kalau kita perhatikan previously adalah 3,8%. Ini juga hal yang sama, forecastnya adalah 3,7%. Jadi ada penurunan angka sebesar 3,7% untuk unemployment rate. Jika mana itu terjadi aktualnya sesuai dengan forecast ya atau di bawah previous sekalipun, maka menunjukkan negatif ya terhadap indeks dolar. Posisinya dari data 3,7% ini maksud saya kalau angkanya 3,7% dari 3,8 ya, berarti kan rata-rata pengangguran kan turun ya. Nah, jika mana angkanya 3,7% ya menjadikan positif terhadap indeks dolar. Maksud saya itu. Jadi diprediksikan untuk menurut saya unemployment rate ini positif terhadap indeks dolar. Dari datanya ada penurunan 3,7%. Tapi kalau sebaliknya angkanya naik di atas 3,8%, maka rata-rata tingkat pengangguran sangat tinggi dan di situ menjadikan negatif terhadap indeks dolar. Oke, prediksinya ada penurunan ya untuk angka unemployment rate, maka positif terhadap indeks dolar. Jadi dari 3 data ini, average hourly earning, non-farm employment change atau NFP dan unemployment rate menunjukkan 2:1. Dan positifnya 2 ya, yaitu average hourly earning dan unemployment rate menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Prediksinya hanya NFP sendiri yang menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Jika mana kita menemukan kasus seperti ini ya, selama nanti data aktualnya memang beragam seperti ini, saran saya sih hati-hati karena market pasti akan mengambil istilahnya baik itu dia naik dulu atau turun dulu. Intinya di situ. Karena dua-duanya berbanding terbalik ya. Kecuali kalau tiga-tiganya ini searah menunjukkan positif terhadap indeks dolar, baru di situ dia akan bergerak cukup signifikan. Tapi kalau angkanya beragam seperti ini, apalagi 2:1 ya besar kemungkinan indeks dolar juga bisa menguat dulu baru dia akan bergerak turun, atau dia turun dulu baru dia akan bergerak naik. Itu gambarannya. Jadi tetap hati-hati, menurut saya sih sangat beresiko sebenarnya ya kalau melihat daripada analisa fundamental dengan data yang akan rilis malam ini. Oke, tapi setidaknya kita akan coba compare terhadap indeks dolar ya. Apa sih yang terjadi secara teknikal? Langsung aja kita lihat dan kita mulai di time frame 4 jam untuk indeks dolar.
Oke, untuk indeks dolar dalam posisi sore hari ini terlihat masih dalam bearish untuk koreksi ya, masih dalam penurunan. Eh, Memang sih secara teknikal saya melihatnya kan beberapa low yang terbentuk di hari-hari sebelumnya. Contohnya seperti ini aja, ini kan kelihatan di sini. Ini di break dia turun ya, dan kemudian low terakhirnya di sini. Ini juga di breakout dia turun, dan low hari ini juga sudah di break, maka arah pergerakannya adalah bearish. Cuman kan kalau dalam posisi daily kan sampai dengan close candle-nya ya baru kita tahu arahnya masih bergerak lanjut bearish untuk koreksi atau tidak gitu. Tapi secara strukturnya pun ya kasat mata kita lihatnya ya memang bearish gitu loh. Ini kan bearish ya, penurunannya sampai dengan saat ini. Apalagi nanti pukul 18.00 di sini ya akan berganti candle. Kalau ini bearish engulfing, maka menunjukkan aktivitas indeks dolar terjadi penurunan kembali. Intinya di situ. Jadi apapun nanti kondisinya secara data kalender ekonomi yang rilis ya 3 news tersebut 2:1 hanya non farm payroll yang menunjukkan negatif. Kalau memang nanti dampaknya kuat terhadap indeks dolar, maka ya indeks dolar akan bergerak turun. Oke, secara teknikal arah pergerakannya bearish untuk koreksi, tentunya targetnya menuju area base 105.86 sampai dengan 105.69. Jika mana ini terjadi, maka tentunya pergerakan untuk XAU/USD diperkirakan akan terjadi penguatan malam ini. Oke, itu gambarannya. Tapi setidaknya nanti kita akan coba cek dulu ya, karena ada beberapa batasan yang sudah saya sampaikan di analisa tadi pagi. Oke, langsung aja kita lihat. Selanjutnya kita bahas untuk XAU/USD di time frame 4 jam. Dan ini gambarannya ya untuk XAU/USD di time frame 4 jam. Secara pergerakan memang dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa menurut saya sih masih konsolidasi ya. Kalau ini tidak keluar daripada jalurnya. Dan batas breakout atau area inside bar ini sebenarnya sudah terjadi perubahan, dorongannya sudah ada perubahan di sini sebentar. Nah, ini kan sudah ada perubahan ya di tadi siang. Di sini pukul 8 sampai dengan 12 siang sudah membentuk high baru. Maka di sini saya melihatnya arah pergerakannya untuk hari ini masih posisi bullish ya. Ini masih posisi bullish, artinya arahnya masih naik, dan posisi candle terakhir pukul 12 sampai dengan 16.00 di sini high-nya juga di breakout, arah pergerakannya masih bullish, dan ini nanti akan berganti di posisi candle berikutnya ya, yaitu pukul 20.00. Tapi kalau ini nanti langsung dia ngegas ke atas, oke, maka area supply ya, kemudian area strong high akan disapu bersih oleh pergerakan impulsif di time frame 4 jam ini, karena news kan rilisnya pukul 19.30. Maka hati-hati ya untuk zona pantau. Jadi kalau nanti pergerakannya volatile, Anda bisa cek di time frame yang lebih kecil, yaitu 15 menit. Zona pantau bukan untuk sell ya, tapi untuk pemantauan intens area tersebut, apakah betul-betul ada konfirmasi yang kuat untuk bisa dijadikan acuan entry-nya. Oke, saya akan menarik range pergerakan ya seperti biasanya. Sampai dengan sore hari ini hanya 6,49. Terlihat para investor atau pelaku pasar masih menghentikan istilahnya volume perdagangannya tidak volatile. Jadi masih menunggu rilis news nanti pukul 19.30 apakah berdampak positif atau negatif terhadap indeks dolar dan XAU/USD, apakah akan terjadi penjualan kembali atau akan terjadi pembelian kembali. Intinya di situ. Secara range saya akan ukur seperti biasanya. Lajunya itu sampai dengan range $30 ya minimal. Jika itu terjadi maka akan menuju level 1849. Ini target atasnya ya. Saya akan tarik ke 30 aja. Oke, 1000 ya, setidaknya 1848 saya akan tandain dulu. Oke, 1848 ya, kurang lebih di sini. Nah, ini target untuk range $30 kenaikan ya, target kenaikannya sampai sana. Kita akan tandain dulu. Ya, seperti ini. 1848.56 itu batas atas. Untuk batas bawah kita akan ukur sampai dengan area tentunya level psikologi nih sih yang menjadikan batas targetnya. Jadi kalau di bawah targetnya masih sama ya, sampai level psikologi ini targetnya sampai dengan 1804. Ini menjadikan area support ya, strong support saat ini yang masih belum berhasil disentuh. Oke, ini targetnya sampai sini. Minimal sampai sini kita akan tandain dulu.
hati-hati ya, karena beberapa kali news juga tidak menunjukkan aktivitas volatile yang cukup kuat ya. Banyak terjadi tidak langsung menunjukkan aktivitas bearish atau bullish yang cross terhadap indeks dolar gitu loh. Karena beberapa itu sering searah untuk beberapa hari ini, baru beberapa jam baru dia menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Makanya saya katakan hati-hati untuk malam ini ya, apalagi news yang hari ini sangat besar. Saran saya sih alangkah baiknya tidak entry ketika ada news itu berlanjut gitu. Tapi ya, kalau Anda memang tipikal spekulan habis ya bisa aja, nggak apa-apa, momentum masih bisa dijalankan gitu. Yang penting Anda tahu batas stop loss-nya di area berapa. Oke. Ini gambarannya, batas atas dan batas bawah targetnya sudah saya sampaikan ya, yaitu 1800 sampai 1804.62. Ini merupakan target bawah dan target atas di 1848.56. Oke, sekarang kita akan coba di time frame yang lebih kecil ya. Kita cek di time frame 1 jamnya. Di time frame 1 jam ya, secara posisi ya, sebentar saya akan tarik trendline. Nah, kalau kita gambarkan trendline, memang areanya tepat di area supply ya. Untuk zona pantau tersebut bisa dijadikan acuan nanti, tapi yaitu tadi balik ya, kalau nanti news tersebut rilis tidak ada perubahan di area ini aja, rawan akan terjadinya maksudnya ada tekanan volatile yang sangat tinggi, bisa impulse bullish menuju 1848 ya, atau bisa terjadi penurunan di bawah 1804 atau 1800. Itu sih gambarannya. Karena kalau nanti impulse bullish ya, time frame 1 jam atau 15 menit, di sini terjadi lanjutan kenaikan, contoh impulse bullish, maka dia akan menuju ke area 1848.50-an. Area tersebut yang akan dikejar selanjutnya. Oke. Ya, di area tersebut. Ya, jadi kalau batas bawah masih 1812 menjadikan strong low-nya ya di area ini yang terjadi di hari kemarin. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya. Untuk hasil nanti newsnya seperti apa, saya akan update di ZF Brotherhood ya, pukul 19.30 hasil datanya nanti, apakah betul-betul mendorong indeks dolar terjadi penguatan atau negatif terhadap indeks dolar. Semoga aja betul-betul reaksinya berlawanan ya terhadap indeks dolar sih. Biasanya memang pastinya seperti itu gitu. Cuman kadangkala itu pelaku pasar menunjukkan aktivitas yang berbeda. Oke, dan jangan lupa tonton videonya ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk tonton videonya dari awal sampai dengan akhir, karena teman-teman harus bisa cocokkan juga dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak bisa diikutin. Jangan diikutin, maksud saya seperti itu. Dan jangan lupa support terus channel Zona Forex dengan cara bagikan channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, comment, dan bunyikan lonceng dan bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.